Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldi Jasmin. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara semester 3. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Arianto Ardiansyah SIP MSI. Jadi, di dalam video ini saya akan membahas topik yang sesuai dengan materi kita yang kemarin, yaitu isu kontemporer hukum di Indonesia, tepatnya konflik lingkungan dalam penambangan nikel di Sulawesi Tenggara dan implikasi hak asasi manusia. Video sumber yang saya pilih untuk direaksikan berjudul Jeruji Nikel, Perjuangan Warga Torobulu di Tanah Nikel. Video dokumenter dari Wicidak ini mengangkat kasus nyata di desa Torobulu, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Isu utamanya adalah tentang kriminalisasi warga, seperti Ibu Haslin. Saya Ibu Haslilin, anak 3. Saya asal dari Torobulu asli. Untuk sekarang ini memperjuangkan lingkungan saya sampai saya dijadikan tersangka. Ibu Haslin ini dilaporkan ke polisi hanya karena mereka memprotes dampak debu tambang nikel yang merusak kesehatan anak-anak dan lingkungan desa mereka. Karena memang anak-anak kan kalau pergi bermain itu tidak peduli apa yang dah hirup itu udah tidak urus nih. Jadi pas pulang di rumah batuk, kadang dah sesak bernapas. Jadi jujur kalau untuk sekarang ini memang berat aku semua harus perjuangkan memang sampai lingkungan. Karena begitu, karena saya sudah rasakan kalau orang sakit bagaimana. Jika kita analisis menggunakan konsep sosiologi hukum, kasus ini menunjukkan fenomena di mana hukum digunakan sebagai alat penekanan. Secara teori, hukum seharusnya melindungi masyarakat lemah. Namun justru lihat realitanya, terjadi ketimpangan relasi kuasa antara korporasi tambang dengan warga desa. Konsep perlindungan hak asasi manusia lingkungan yang ada di undang-undang seolah-olah tidak berlaku di lapangan. Sampai sekarang pun AMDAL itu tidak pernah kami lihat. Jadi saya berpikir ketika kami divonis bersalah, sebenarnya bersalahnya di mana? Karena kami hanya minta AMDAL itu. Nah, kami tahu juga bahwa meminta AMDAL itu adalah hak kami untuk mendapatkan informasi publik. Jadi, menurut pendapat saya, tindakan melaporkan warga yang sekedar bertanya mengenai AMDAL adalah tindakan yang tidak logis dan berlebihan. Warga memiliki hak dasar untuk mengetahui dampak lingkungan di tempat tinggal mereka. Seharusnya, pihak terkait mengedepankan dialog dan transparansi data, bukan pendekatan pidana. Ini penting agar iklim investasi tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Tidak ragu dan sampai diharan tidak bisa masuk mobil. Makanya kita langsung sampaikan. Dulu mau Kasus ini sangat relevan dengan materi perkuliahan kita karena memperlihatkan bagaimana hukum bekerja dengan masyarakat atau law in action. Kita bisa melihat benturan antara hukum formal atau aturan negara dengan kebutuhan sosial masyarakat lokal yang ingin mempertahankan ruang hidupnya. Dampak nyata yang terlihat adalah kerusakan ekologis yang merugikan ekonomi warga, seperti rusaknya tambang udang dan gangguan kesehatan serius pada anak-anak. Ini Pak, ini kan kerang laut, salah satu kerang laut yang namanya kita namakan burungo. Burung ini sebenarnya kita makan ini.
hampir tiap hari kita konsumsi. Tapi sekarang kalau seperti tanahnya sudah seperti ini, kita khawatir untuk mengkonsumsi. Karena kita khawatirkan dia sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang beracun dari limbah-limbah tambang ini, air tambang. Jadi sana kan banyak pertebaran itu burungo. Jadi ini saya punya tambak ini yang saya buat kurang lebih tahun 2017. Ketika saya berhenti jadi nelayan, saya mencoba buka usaha sendiri. Namun sekarang keadaannya sudah seperti ini, sudah tidak bisa difungsikan lagi dari aktivitas penambangan. Pelajarannya adalah masyarakat harus lebih sadar dengan hukum akan hak-hak lingkungan mereka, dan pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, kasus Torobulu menjadi pengingat bagi kita. Mari kita dukung pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Jangan sampai nikel yang menjadi primadona dunia justru menyisakan derita warga lokal. Jadi itu saja penjelasan saya terkait materi yang saya bawakan pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.